semenderita apapun kita, semiskin apapun kita, sesusah apapun kita, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan berikutnya, di mana ketika kita masuk ke dalam neraka, maka tak akan pernah bisa dibayangkan betapa susahnya, betapa perihnya, betapa tidak nikmatnya, betapa siksanya kita di sana. Untuk itulah kemudian kalau kita diserahi kemudian dua rumah, rumah mana yang akan kita percantik? Tentu rumah yang akan kita tuju, bukan rumah yang akan kita tinggali. Kita tahu bahwa kehidupan kita di alam dunia ini hanya sementara saja. Tidak ada orang yang kemudian kebal terhadap kematian. Apapun itu, mau dia kekar badannya, mau dia berotot, mau atau apapun dia hebatnya, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, pasti akan menuju kepada kematian. Nah, untuk itulah kemudian ketika kita mati, kita sendiri yang kembali, tidak ditemani oleh orang-orang yang kita cintai. Pada saat itu apa yang kita harapkan kemudian? Amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik kita yang akan menemani kita nanti. Kalau tidak ada amal perbuatan, lalu yang menemani siapa? Bini, nggak mungkin. Anak, nggak mungkin. Orang tua, nggak mungkin. Kita akan kembali kepada pencipta kita dengan membawa bekal. Nah, permasalahannya, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Apakah amalan baik atau amalan buruk? Karena kenapa? Kalau kita mengakui bahwa kita akan mati dan akan dihidupkan kembali di kehidupan berikutnya, ya kita harus mempersiapkan bekal-bekal itu, amalan-amalan itu untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Kita mempercantik rumah yang akan kita tuju, dengan kata lain kita pelihara ibadah kita. Apa yang diperintahkan dalam agama Islam itu kita laksanakan. Apa yang dilarang itu kita tinggalkan. Meskipun kita belum bisa melaksanakan secara total, minimal kita sudah mulai belajar pelan-pelan dan seterusnya. Nah, kemudian di Islam itu indahnya adalah ketika kita meninggal dunia, kehidupan yang berkesinambungan kemudian itu tidak terlepas kepada orang-orang yang kita cintai. Dalam arti kata gini, interaksi terhadap mereka itu terus berlangsung. Di surga nanti umat Islam itu akan bersama dengan istrinya, anak-anaknya, orang tuanya di kehidupan yang begitu bahagia. Kehidupan yang begitu serba sempurna, manusia Islam itu akan bergaul, hidup berdampingan dengan orang-orang yang dicintai. Mereka layaknya hidup di dunia, kenalan, saling merindukan, saling menyayangi satu sama lain. Kenapa? Di Islam itu ketika orang sudah mati, bangkitnya mereka akan bangkit jasadnya juga. Sehingga ketika jasad ini bangkit, tentu kepuasan-kepuasan jasad yang akan diberikan oleh Allah, kepuasan-kepuasan batin yang akan diberikan oleh Allah. Nah, sehingga di Islam harus kemudian memperhatikan aspek jasmani ibadahnya. Ibadah jasmani ini harus dipelihara. Kemudian ibadah rohani juga harus dipelihara. Kenapa? Karena dua unsur yang ada pada diri manusia akan dua-duanya kembali merasakan nikmatnya surga. Begitu juga ketika kita masuk neraka, maka jasad dan roh kita ini dua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Untuk itulah kemudian, ya saya minta kepada saudara saya Alex, yuk mari berislam pelan-pelan, kemudian untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri. Kalau di tempat luar, di luar Islam, mereka beribadah tuntunannya nggak ada. Kalau di Islam, sholat perintahnya ada, puasa perintahnya ada, zakat perintahnya ada. Artinya bahwa di dalam beribadah unsur kebenarannya itu jelas ada, karena berdasarkan terhadap pewahyuan. Umat Islam sholat karena ada perintah, umat Islam puasa karena ada perintah. Menjalankan perintah-perintah inilah yang disebut kemudian tunduk dan berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, tunduk kepada perintah disebutlah muslim, ingkar terhadap perintah disebutlah kafir atau kufur. Seperti itu. Jadi kehidupan kita berikutnya itu yang kita butuhkan adalah amal perbuatan baik. Karena manusia kalau di Islam itu Bung diupah berdasarkan perbuatan.
Apa yang kita perbuat di dunia itulah yang kita akan dapatkan nanti di akhirat. Karena ya di dalam kitab Anda sebelumnya pun saudara Alex, itu Yesus memberitakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi kalau kehidupan kita di dunia ini beramal soleh, maka kita akan kembali ke surga. Seperti itu. Demikian teman-teman sekalian, silakan.